Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Atal Sumenaki dengan NIM 10404250059 dari kelas Aplicom. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek Aplicom bagian 2 tentang penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel. Nah, file yang saya gunakan itu sudah saya susun ulang agar lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu atau vertical lookup ada fungsi di Excel untuk mencari nilai secara vertikal pada paling kiri sebuah tabel referensi. Lalu menampilkan nilai dari kolom lain yang berada di baris yang sama dan di sini VLOOKUP value itu adalah nilai yang ingin dicari, table array adalah range table referensi, dan call strip index adalah nomor kolom data yang ingin diambilkan. Dan range lookup menentukan apakah pencarian harus exact match atau approximate match. Nah, eh, untuk ini di bagian kolom negara kita menerapkan di file ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP yang bagian left. Nah, ini digunakan untuk mengambil dua karakter pertama dari kode di sel L2 dan yang ada $J, $8, titik 2, $K, $12 itu adalah tabel referensi yang berisi kode dan nama negara. Dan tabelnya itu berada di sebelah sini. Nah, eh, dan angka 2 itu menunjukkan bahwa data yang diambil itu berasal dari kolom kedua, dari kolom kedua tabel referensi tersebut. Nah, yaitu nama dan negara. False ini memastikan pencarian harus exact match, tidak boleh mirip atau mendekati. Nah, sekarang di bagian kolom produk. Nah, yang ini menggunakan VLOOKUP mid. Jadi, yang ini rumus itu mengambil 3 karakter dari kode, dimulai dari karakter ketiga. Nah, untuk yang bagian referensi itu kita mengambil dari tabel referensi produk yang di sebelah sini. Bentar. Ya, sebelah sini. Dan ini saya ambil yang pilih ganjil karena NIM belakang saya itu ganjil. Nah, untuk bentar. Nah, jadi angka 2 itu berarti kita mengambil data dari kolom kedua tabel tersebut, yaitu nama produk. Nah, untuk bagian kedua itu adalah harga barang. Nah, harga kolom segmen dulu. Nah, kolom segmen itu kita itu menggunakan VLOOKUP right. Nah, jadi yang bagian ini kita mengambil satu karakter terakhir dari kode. Dan untuk yang referensi itu kita ngambil tabel referensi segmen yang di bagian bawah sini. Ya, sini. Nah, dan angka 2 itu berarti kita mengambil data dari kolom kedua, yaitu nama segmen. Nah, di selanjutnya itu adalah di harga barang. Nah, untuk kolom harga barang itu rumusnya itu mirip dengan kolom produk. Nah, perbedaannya itu terletak pada call index, yaitu angka 3-nya. Nah, artinya data diambil dari kolom ketiga tabel referensi yang berisi harga barang. Dan selanjutnya itu adalah penjualan. Nah, penjualan ini kita mengurangi dengan menggunakan rumus G2 kali F2, berarti dikalikan. Nah, kita kalikan itu harga barang dan dan jumlah barang. Dan hasilnya itu adalah penjualan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan mentotalkan ini di bawah sini. Nah, total penjualan itu kita menggunakan sum H2 yang H2.2 H81 itu kita drag dari atas sampai bawah. Sedangkan rata-rata kita menggunakan rumus average dan penjualan terbesar itu max dan penjualan terkecil itu min.
Nah, kalau misalnya Anda menggunakan NIM genap, maka untuk rumusnya itu yang tadi saya sebutkan, yang harga barang, produk gitu-gitu. Nah, kita menggunakan NIM genap yang ini. Dan hasilnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan mungkin sebelum saya menutupkan, saya akan menjelaskan dulu yang H lookup. Selain V lookup, ada fungsi H lookup atau horizontal lookup. Dan jika V lookup itu mencari data secara vertikal dari atas ke bawah. Tetapi kalau H lookup mencari data secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, rumus dasarnya itu sama, beda dikit sih sebenarnya. Eh, Dan meskipun dalam file ini saya lebih banyak menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP itu sangat berguna ketika struktur tabel referensi berbentuk horizontal. Nah, dan yang membuat saya menggunakan VLOOKUP itu adalah ini powerful ketika kita memperbarui data secara otomatis. Jika kita mau mengubah kode di kolom A, mana? Kolom A, maka semua informasi terkait seperti negara, produk, harga, dan segmen akan langsung menyesuaikan tanpa perlu di-input ulang. Dan ini menghemat waktu dan mengurangi resiko kesalahan manual. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang employee data. Pertama-tama, saya mengimpor data karyawan dari file teks bernama employee data ke dalam Excel. Caranya itu seperti ini. Jadi kita ke kolom data, lalu pencet get data from file, from text, atau CSV. Nanti kalian akan pilih data yang ingin kalian upload ke dalam Excel. Kalau saya itu dalam nama employeesdata.csv. Nah, lalu kalian akan mengupload ke dalam sini. Nah, selanjutnya itu saya melakukan filter data pada worksheet employee data untuk mengidentifikasi karyawan di Departemen Research dan Development yang memiliki kepuasan kerja dan lingkungan yang rendah. Caranya itu saya memfilter kolom departemen yang nah departemen lalu saya hanya memilih research dan development saja. Nah, selanjutnya itu adalah kolom environment satisfaction dan saya itu hanya memilih satu yaitu sangat tidak puas. Nah, kalian akan pilih ini lalu pilih yang sebagian satu ini. Nah, ya, satu ini saja. Nah, untuk yang ketiga itu mau filter kolom job satisfaction yang yang juga sama dengan environment satisfaction, yang kita hanya itu memilih cuma satu. Nah ini dia, environment satu. Nah, kalian akan memilih satu saja. Nah, setelah ketiga filter itu diterapkan, saya membuat worksheet baru dengan nama R&D Low Satisfaction. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya menyalin seluruh data hasil filter yang sebelumnya ke dalam worksheet yang baru ini. Dan worksheet ini berguna untuk melihat karyawan R&D yang paling tidak puas dan mungkin membutuhkan perhatian lebih dari HR. Nah, kemudian saya kembali ke worksheet employee data dan menghapuskan filter, menghapuskan filter sebelumnya agar semua datanya itu tampil dengan lengkap. Lalu saya menerapkan filter baru untuk mencari sales representatives muda yang berusia di bawah 30 tahun. Caranya itu seperti ini. Jadi untuk yang bagian tahun, kita akan pencet yang filter ini ke number filter less than, lalu kalian ketik 30. Nah, ini list less than itu kurang dari 30. Nah, untuk kolom departemen kalian hanya memilih yang sales aja ya. Nah, kalian pencet sales dan sales saja. Dan untuk yang terakhir itu adalah job role. Job role kalian akan memfilter, nah ya, kalian hanya memilih yang sales representative. Nah, saya kemudian membuat worksheet baru dengan nama onsite campus fair rep dan menyalin data hasil filter ke dalamnya. Dan worksheet ini dapat digunakan untuk memilih perwakilan tim sales muda yang cocok untuk menghadiri acara campus fair karena
mempresentasikan energi dan semangat muda. Nah, dari kedua analisis ini, kita dapat beberapa insight yang berharga. Untuk yang R&D low satisfaction itu, kita dapat membantu HR untuk mengidentifikasi karyawan yang tidak puas dan berpotensi mengalami penurunan produktivitas. Dan untuk on-site campus, nah, kita dapat memudahkan tim rekrutmen untuk memilih duta perusahaan yang energik dan relevan bagi calon karyawan muda. Nah, demikian presentasi saya mengenai analisis data karyawan menggunakan Excel dan VLOOKUP dan HLOOKUP. Dengan fitur-fitur yang tepat, kita dapat mengelola data menjadi informasi yang berguna. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.